Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi permintaan penonton paling setia kami yang meminta direview saham NRCA. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi Pak Srinoto ini merupakan salah satu penonton setia kami yang hampir di video-video baru dia selalu komentar. Oleh sebab itu ketika dia memiliki satu permintaan, mohon maaf kami dahulukan sebelum yang lainnya, yaitu dia minta untuk saham NRCA tolong dibuatkan dan kalau ada waktu luang ya. NRCA ini saham konstruksi ya, konstruksi swasta yang menurut kami bagus. Dia membangun rumah sakit dan lain-lain. Nanti Anda lihat di website resminya aja. Sudah kelihatan dari website resminya itu bahwasanya ini perusahaan yang bukan kaleng-kaleng. Plus, kenapa kami katakan demikian? Karena ini menjadi salah satu objek investasinya Saratoga. Ya, di sini dia punya komposisi 6,9%. Dan salah satu trik ya, kalau kita investasi dan merasa bodoh, ikuti aja seperti Saratoga, BlackRock yang dari luar negeri itu. Dia investasi di mana masuk kita. Karena artinya mereka sudah analisa dengan lebih jauh dan tentu saja kalau menurut kami lebih pintar lah daripada kita yang newbie ini ya. Dan kemudian masyarakat hanya dikasih porsi 17%. Itu artinya ini perusahaan yang bagus ya, karena banyak orang ingin memegang. Mari kita lihat secara fundamentalnya. Labanya ini cukup bagus tumbuh 2021, 2022, 2023, apalagi 2023 ya. Sudah kelihatan pertumbuhannya cukup signifikan menurut kami. Dari 33 ke 29 turun sedikit, tapi kuartal 2 11 ke 24 dua kali lipat. 23 29 naik juga. Dan yang menjadi catatan, ini salah satu perusahaan konstruksi yang tetap mencatat laba di masa Covid. Anda bisa lihat ini 2021 akhir 2022 awal dia stabil aja gitu loh, kontraknya luar biasa. Jadi ini salah satu perusahaan yang bisa diandalkan. Capital market cap-nya itu kecil ya, Saratoga biasanya menyasar saham lapis 2, lapis 3 yang punya potensi berkembang cukup besar. Nah, mari kita bicara valuasi. Book value-nya 0,69, price to sales-nya 0,3, PER-nya 9, per rasio annualize-nya 7. Menurut kami dengan komposisi seperti ini, dengan earning yield 10, ini murah. Tapi kalau murah banget enggak. Ya. Kenapa saya katakan enggak? Earning yield-nya cuma 10. Ya. Kalau di atas 15% dengan seperti ini oke lah. Tapi ini murah tapi nggak murah banget. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya kita lihat dari keuangannya. Untuk hutangnya kecil. Saratoga biasanya juga memilih perusahaan yang hutangnya kecil. Ini 0,1. Sayangnya sekali lagi tidak ada saham yang sempurna. Net profit marginnya kecil. Cuman 3,8%. Ya, jadi kalau ada yang bertanya kenapa sahamnya nggak naik-naik, ada beberapa alasan, tapi menurut kami salah satunya adalah net profit marginnya memang kecil. Grossnya aja 9 ya, operating profitnya 6, net profit marginnya 3 ya, seperti itulah. Tapi growth net income-nya cukup besar sampai di atas 25%. Ini kelebihan. Jadi Anda harus paham kenapa sebuah saham nggak naik, kenapa sebuah saham naik. Yang berikutnya ROE-nya 7, ya standar lah. Ini standar menurut kami. Nah, yang paling wow, sekali lagi paling wow, kalau Anda mengatakan dari tadi saya mengatakan bagus perusahaan ini dan lain sebagainya, tapi ada kekurangan. Tapi yang paling cukup istimewa dari perusahaan ini adalah dividennya sangat besar. Payout rasionya normal lah menurut kami 95%. Dividen yield-nya itu 12%. Saratoga itu memang punya kebiasaan seperti itu ya. Investasi di saham yang memberikan dividen lumayan. MPMX itu juga besar.
NRCA itu juga besar. Jadi kayak dia tutup mata gitu loh. Pokoknya udah investasi aja sebanyak-banyaknya, return dividennya udah bisa buat auto kaya gitulah. Nah ini yang biasanya kalau orang-orang yang nyaman, tenang, ini jadi objek investasi. Tapi kalau Anda bertanya, dibandingkan dengan perusahaan konstruksi lain yang swasta, NRCA ini bagus nggak? Nah saya bandingkan NRCA dengan TOTL ya, yang fenomenal dividennya tahun kemarin, PBSA ya. Ini masing-masing karakteristiknya beda ya. Kalau ini untuk pabrik agak premium, kalau ini bangunan. Nah di antara ketiganya secara valuasi sama saya katakan ya, 10% earning yieldnya 10%, 10% 9,7 ya, beda tipis lah, sama nggak jauh beda ya. Kalau ada yang bertanya, loh ini PBV-nya 0,6, ada faktor juga net profit kan, tadi udah saya katakan. Kalau ini kan 1,2 ya, 1,7, ini juga dividennya gede-gede ini ya. Jadi kalau saya mengatakan NRCA ini dividennya besar, tapi kalau dibandingkan konstruksi lain yang swasta masih kalah ya, apalagi TOTL tuh tahun kemarin ya. Nah sayangnya ya, perusahaan ini tuh minim beritanya pokoknya dividen aja. Ini saya cari di Google itu pokoknya dividen kebanyakan ya, memang andalannya itu. Jadi sentimen seperti kontrak baru gitu untuk semester 2 ini saya belum menemukannya. Terus kalau ada kontrak baru itu kita bisa ngitung ya, oh dapatnya sekian itu. Ini enggak ya, jadi itu juga jadi salah satu kekurangan. Nah kalau Anda bertanya NRCA ini secara grafik ini saya ambil 1 tahunnya, yaitu date itu. Dia punya titik support di 300 paling kuat, tapi titik support terdekat sekarang 320 dan resistennya di 360. Jadi kalau misalkan Anda berharap capital gain ya sekitar 15% lah atau 20 lah, 15, tapi paling rasional 15. Nah tapi ini kemarin kan baru muncul pengumuman bahwasanya The Fed itu menahan suku bunga. Nah kalau suku bunga ditahan, itu salah satu yang akan mendapatkan sentimen positif itu adalah konstruksi. Yang pertama biasanya adalah properti, perbankan, nah second linernya ya salah satunya konstruksi. Makanya Anda lihat ini, asing itu akumulasinya gila di saham ini, terus banyak ya. Ini kemarin terjadi pembelian yang lumayan, walaupun frekuensinya standar, tapi kemarin seperti itu. Nah tapi juga perlu diperhatikan, saham dengan dividen gede ya, itu biasanya pergerakan harganya di situ-situ saja. Rentangnya biasanya sekitar 20% naik turunnya. Anda bisa lihat ini ya, 300, 350 ya. Ya segitu aja. Ini saya rentangkan dari tahun 2021. Walaupun pas Covid ya turunnya segitu, karena kalau turun lebih dalam banyak orang yang incar, dividennya kan gede. Naik ya naiknya segitu gitu loh. Ini terjadi di saham-saham yang model seperti ini, PCTM, kemudian PJBR, kemudian saham ya pokoknya yang saham POWR itu dividennya gede, tapi kalau capital gainnya ya di situ-situ aja. Biasanya, sekali lagi biasanya, bukan pasti ya. Nah, kalau ada pertanyaan hold, buy atau sell, kembali ke pertimbangan masing-masing. Gak ada saham yang sempurna, gak ada saham yang penuh dengan kekurangan, masing-masing ada kelebihan kekurangan. Nah, kelemahan daripada saham ini hanya tidak ada berita ya, minim lah, atau sentimen pematik yang bisa mengukur estimasi kinerja NRCA ke depan. Oleh sebab itu lihat grafiknya ya, anteng aja karena sentimennya minim. Ya, pokoknya kecuali dividen, bus gitu aja. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Sinoto yang selalu setia dengan kami. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kalau ada komentar, permintaan, cantumkan di kolom komentar, jangan lupa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.